Sejak usia 6 tahun, Luna hidup hanya berdua dengan ibunya. Ayahnya meninggalkan mereka untuk menikah lagi dengan perempuan lain. Meski anak semata wayang, Luna sangat bertanggung jawab di rumah. Bahkan, ia memosisikan dirinya sebagai lelaki menggantikan peran ayahnya. Keran patah, Luna yang perbaiki. Genteng bocor, Luna sigap memanjat. Dan semua pun beres. Kemana ibunya pergi, Luna hampir selalu menemani, menjaga ibunya dari gangguan preman di sekitar rumah, maupun dari orang jahil melihat janda yang masih terhitung muda itu. Luna selalu merasa bahwa perempuan untuk dilindungi, dan lelaki adalah sosok jahat yang tidak mengerti derita perempuan. Cerita di atas adalah masa lalu Luna, lesbian ibu kota. Ia memiliki karir yang cukup baik setelah menyelesaikan pendidikan sarjana di kampus swasta. Latar belakang seperti ini jarang dipahami banyak orang, dan belum tentu juga menjadikan publik bersimpati terhadap kaum LGBT. LGBT secara umum belum diterima di Indonesia. Namun demikian, beberapa lembaga secara terang-terangan mendukungnya, khususnya perusahaan multinasional. Misalnya Starbucks berkomitmen mendukung LGBT dalam 3 dekade terakhir. Antara Mei 2021 hingga Juni 2022, Starbucks menggelontorkan hibah hingga $700.000 Amerika kepada beberapa organisasi non-profit yang mendukung LGBTQIA2S atau lesbian, gay, bisexual, transgender, queer, and questionable, asexual, two-spirit. Pada 2021, Starbucks menerima 100% pada penilaian indeks kampanye perusahaan atas kesetaraan hak asasi manusia, berdasarkan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik terhadap kesetaraan LGBTQ selama 11 tahun. Starbucks lantang mendukung LGBT, antara lain karena memang merupakan badan usaha multinasional. Starbucks mengampanyekan budaya bahwa semua orang harus diterima dengan baik tanpa mengecualikan orientasi seksualnya. Selain Starbucks, yang tercatat mendukung kaum LGBT antara lain Unilever, Microsoft, Facebook, Walt Disney, dan Apple. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menutup-nutupi dukungan tersebut meskipun sempat menuai protes dari sebagian besar masyarakat. Sementara, berbagai industri lokal tampaknya tidak memiliki cukup nyali untuk melakukan hal serupa. Walaupun tidak menutup kemungkinan secara informal, sebenarnya beberapa perusahaan lokal menerima keberadaan kaum LGBT. Apakah perusahaan lokal khawatir akan adanya sanksi sosial hingga konsekuensi kehilangan pangsa pasar bila menyatakan dukungan terhadap kaum LGBT? Ya, perlu riset mendalam untuk memahami hal ini. Secara kasat mata, tidak terlihat penurunan minat orang untuk pergi ke Starbucks. Apakah karena pembelinya datang dari komunitas yang inklusif? Tidak juga. Terbukti dengan fakta bahwa pengguna platform Facebook juga tidak berkurang dengan adanya dukungan Facebook terhadap LGBT. Begitupun pembeli produk-produk Unilever, Apple, maupun Microsoft sepertinya bertahan sebagaimana adanya, tidak terdampak. Secara individu, masyarakat Indonesia baik yang mendukung LGBT maupun yang sangat menentang tidak mengubah kesetiaan mereka akan produk-produk di atas. Begitupun, perusahaan tersebut tidak mengambil pusing terhadap kenyataan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas masih menentang LGBT. Bahkan di negara-negara liberal, banyak perguruan tinggi menyatakan dukungan terhadap kaum LGBT. Pada kenyataannya, keberadaan kaum LGBT di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu. Kebudayaan serta sejarah kita mencatatnya. Sebutlah tradisi reok Ponorogo dari Jawa Timur. Di sana dikenal sosok Gemblak dan Waro yang merupakan dua sosok laki-laki yang memiliki hubungan seksual dikarenakan Waro harus puasa berhubungan seksual dengan perempuan. Kemudian,
Sosok Calabai dan Calalai di Sulawesi Selatan berupa orang yang dilahirkan dengan tubuh perempuan tapi secara tradisional mengambil peran laki-laki. Dan juga sebaliknya. Ludruk yang merupakan drama tradisional Jawa Timur pun sering menampilkan peran-peran yang bersifat cross-gender. Bila beberapa perusahaan multinasional sebagaimana contoh di atas berani menyatakan sikap dalam mendukung LGBT, alasannya adalah mereka lebih mengutamakan inklusivitas. Mereka meyakini bahwa dengan inklusivitas, produknya berpotensi meraup pasar makin besar. Lagi pula, menjadi LGBT bukanlah kejahatan. Pendisiplinan terhadap orientasi seksual yang berbeda tidak perlu dibenturkan dengan persoalan moralitas yang dianggap menyimpang. Pendisiplinan tubuh dan seksualitas atas nama moralitas tidak begitu relevan dalam perbincangan di negara demokratis. Luna tidak pernah sengaja memilih untuk menjadi terlalu berempati terhadap nasib perempuan, hingga menimbulkan rasa sayang kepada kaum sesamanya itu.